Oke, saya lanjut. Video sebelumnya adalah tata nama tumbuhan, yaitu bagaimana sih cara kita memberi nama-nama ilmiah pada tumbuhan gitu. Karena biasanya kalau tumbuhan kan sudah punya nama lokal, nama perdagangan gitu ya. Tapi agar nama tersebut dapat diketahui oleh orang banyak, tidak hanya bersifat lokal tapi juga bersifat internasional, maka dibuatlah sebuah tata nama pada sebuah tumbuhan ya, ataupun ini pohon yang disebut dengan nama ilmiah. Kemudian bagaimana cara memberi nama pada nama ilmiah? Nih, saya jelaskan di sini. Tata nama tumbuhan, yaitu pemberian nama tumbuhan yang benar sesuai dengan kode internasional tata nama tumbuhan. Ya, ini setiap jenis pohon memiliki nama lokal, nama perdagangan, dan nama ilmiah. Jadi, satu jenis pohon itu memiliki 3 nama lokal, nama perdagangan, dan nama ilmiah. Sama dengan manusia ya, manusia juga bisa saja memiliki 3 nama. Misalkan saya nih, saya kalau di rumah itu dipanggilnya Nengsi ya. Saya di rumah misalkan dipanggilnya Nengsi. Kemudian kalau di kampus saya dipanggilnya Suhud karena marga saya Huta Suhud, jadi saya dipanggilnya Suhud gitu. Kemudian di ID card ya, di KTP saya itu namanya resmi adalah Ika Lestari Huta Suhud. Itu nama asli saya. Nah, sama dengan nama tumbuhan, misalkan durian ya. Durian itu nama lokalnya itu durian. Kemudian nama perdagangannya juga misalkan durian. Kemudian nama ilmiahnya adalah Durio gibetinus gitu. Nah, nama ilmiah ini diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan nama ilmiah bukan nama lokal? Ini ada 6 perbandingannya. 1, kalau nama lokal itu tidak mengikuti ketentuan manapun, sedangkan kalau nama ilmiah itu diatur oleh KITT. Sehingga kalau misalkan kalau nama lokal itu kan orang bebas menyebutnya apa gitu. Kalau KITT ada aturannya yang ada SOP yang menjelaskan bagaimana cara memberi nama pada suatu pohon gitu. Kemudian kalau nama lokal itu biasanya adalah dalam bahasa setempat gitu. Sedangkan kalau nama ilmiah itu dalam bahasa Latin yang diberlakukan sebagai bahasa Latin. Sehingga kalau misalkan menggunakan bahasa lokal kan belum tentu semua orang tuh paham. Tapi kalau kita menggunakan bahasa nama ilmiah, semua orang tuh bisa memahami gitu. Kemudian kalau nama lokal itu hanya mungkin dipahami oleh wilayah tertentu aja atau suatu daerah saja gitu. Tapi kalau kita menggunakan nama ilmiah, seluruh dunia itu tahu itu apa yang kita maksud. Misalkan kita menyebut nama pulai kita di Indonesia ya, kita ke luar negeri kita sebut pulai, orang tuh tidak paham. Tapi kalau misalkan kita sebut nama ilmiahnya Austonia sucularis, orang tuh paham bahwa pulai yang kita maksud gitu. Kemudian, iya memang benar ya, nama lokal itu paling gampang untuk kita ingat gitu. Dan nanti pun di ujian daun Anda tuh menggunakan kunci melafalkan nama ilmiah itu berdasarkan nama lokal. Kemudian kalau nama lokal itu memang agak relatif sukar untuk dilafalkan ya, karena bahasanya juga agak bahasanya ilmiah gitu. Kemudian kalau nama lokal itu tidak jelas untuk kategori takson yang mana. Ini maksudnya kalau kita sebut nama lokal tidak mencerminkan takson mana, dari famili apa, dari marga apa gitu. Tapi kalau misalkan nama ilmiah itu jelas ada taksonnya. Oh, marganya ini, oh ini jenisnya gitu. Misalkan Acacia mangium. Acacia itu adalah marganya, mangium itu adalah spesiesnya. Atau misalkan eukaliptus ya. Misalkan eukaliptus alba, misalkan gitu. Eukaliptus itu adalah marganya, alba itu adalah nama jenisnya gitu. Kemudian kalau nama lokal, satu takson dapat memiliki lebih dari satu nama. Ya, kalau misalkan pohon dengan nama lokal namanya itu banyak banget ya. Kalau misalkan di minyak kayu putih aja ya, eukaliptus itu penyebutannya udah banyak. Ada yang bilang kayu putih, ada yang bilang leda, ada yang bilang eukaliptus gitu. Nah, tapi kalau nama ilmiah, namanya itu hanya satu ya, satu untuk semuanya gitu. Nama ilmiahnya pokoknya satu gitu, nggak bisa nama ilmiahnya itu dua. Sama dengan manusia ya, boleh saja nama panggilan kita itu banyak ya, tapi di nama pada
nama pada ID card kita, nama pada KTP kita itu sama, nama yang resmi gitu kira-kira. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya ya. Misalkan pada pohon tuh contoh nama lokal gitu ya. Ada kayu arang, sono keling, cemara laut, dan meranti laut. Ini udah kelihatan nih. Kalau nama lokal itu bisa dilihat dari informasinya. Misalkan kayu arang. Kayu ini kayu yang sering digunakan untuk pembuatan arang. Sono keling. Ini kayu hitam ya, keling artinya hitam. Kemudian cemara laut ya, ini cemara yang tumbuh di laut. Meranti rawa, ini sejenis meranti yang tumbuh di rawa gitu. Kemudian contoh nama perdagangan, meranti itu nama perdagangan dari Margasorea. Kemudian ada kamper, nama perdagangan untuk Briobalanops. Kemudian ada mahoni, nama perdagangan dari Margaswitenia. Kemudian jati, nama perdagangan dari Tectona grandis. Ini tata nama takson menurut tingkatannya. Ini saya sampaikan ke Anda tentang yang ini aja ya, yang penting agar Anda lebih gampang. Nah, untuk famili biasanya dia itu ditambah akhiran Asiae. Misalkan Fabaceae, Dipterocarpaceae. Kemudian misalkan Sapindaceae gitu. Kemudian saya tambahkan lagi di sini untuk genus atau marga yaitu Acacia. Kemudian kalau spesies adalah gabungan dari marga dan nama jenis menjadi Acacia mangium, Acacia marganya, mangium itu adalah nama jenisnya. Kemudian kita masuk pada pemberian nama suku, nama marga, dan nama jenis. Ingat ya, kita akan memberikan pemberian nama pada nama suku, nama marga, dan jenis. Yang pertama nama suku. Nama suku itu dibentuk dari nama salah satu marga dan ditambah dengan akhiran Asiae. Misalkan Meliaceae dari nama marga Melia, Dipterocarpaceae dari marga Dipterocarpus, Anacardiaceae berasal dari nama Anacardium. Jadi semua suku atau famili itu memiliki akhiran Aceae di belakangnya. Kemudian nama marga. Kalau nama marga ini dibentuk dari sumber mana saja, bebas menurut kehendak si pencipta nama. Nah, nama marga ini boleh diambil dari 3 hal. Yang pertama, dari nama orang penemunya. Yang kedua, dari nama tempat atau daerah atau pulau. Yang ketiga, dari morfologinya, bentuk morfologinya. Kita lihat nih contohnya. Yang pertama dari nama orang. Misalkan nama orangnya adalah Alstonia, ya, berasal dari nama C. Alston. Penemunya adalah Alston. Kemudian dia nambahkan menjadi Alstonia. Kemudian Caesalpinia dari nama Caesalpino. Penemunya adalah Caesalpino. Kemudian dari nama lokal, ya, dari nama lokal gitu ya. Kalau Durio, maaf, tadi saya salah sebut. Maksudnya bukan nama tempat ya, tapi dari nama lokal. Nah, misal dari nama lokal, Durio itu kan bahasa lokal ya, berasal dari durian. Kemudian Canarium ya, dari nama lokal juga. Kemudian Sindora dari nama lokal Sindur. Kemudian dari sifat morfologinya, misalkan Pterocarpus, Pteros artinya sayap, Carpus artinya buah. Kemudian Sinometra, ini saya kurang paham ini buah apa ini, tapi saya lihat di Google buahnya memang bentuknya agak aneh, kayak warna kuning gitu. Ini kemudian ada Dipterocarpus ya, sama Pterocarpus itu buah yang bersayap, Carpus juga buah gitu. Cuman Diptero itu kan dua buah yang bersayap gitu. Jadi kalau untuk nama marga ya, genus marga itu sumbernya 3, boleh dari nama orang, kemudian dari nama buahnya, dari nama lokal, kemudian dari sifat morfologinya. Nanti akan teman-teman temui, misalkan ada sifatnya oblongia gitu. Kemudian apalagi nih? Oblongia alba itu kan putih gitu. Jadi nanti akan banyak teman-teman temui. Kemudian nama pemberian jenis ya. Nah, ini saya sampaikan dulu contohnya. Tectona grandis. Tectona adalah marga, grandis itu adalah nama jenis. Gemelina arborea. Gemelina ini adalah marga, arborea ini adalah jenis.
Contohnya lagi, Swietenia macrophylla. Swietenia itu adalah marga, macrophylla